Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Graha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menachem Ali. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu tayang untuk memberikan informasi-informasi yang sangat penting untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Soalnya kemarin kita 3 minggu libur. Soalnya Ustadz Ali keliling keliling ke luar-luar kota ini ya. Ya, banyak kegiatan Pak Edi dan harus healing. Harus healing ya. Apalagi ini kemarin kan waktu liburan mahasiswa ya. Sekarang sudah mahasiswa baru. Sudah mulai masuk lagi ya. Dan semoga Ustadz Ali tetap sehat. Insya Allah. Harus semangat. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini topik bahasan kita adalah soal Injil Barnabas. Karena banyak sekali orang masih bertanya-tanya, sebetulnya Injil Barnabas itu apa sih? Kenapa sih Injil Barnabas menjadi momok tersendiri dalam tanda kutip terhadap orang-orang Kristen, sehingga Injil ini harus dijauhkan dari umat, bahkan tidak boleh beredar. Ada rahasia apa di dalamnya? Nah, ini ada Ustadz Ali, soalnya banyak yang bertanya soal ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bicara mengenai teks-teks kuno itu memang cukup penting untuk dibicarakan, terutama sebagai dokumen yang bisa diakses untuk generasi Gen Z. Kalau saya sebut Gen Z, berarti generasi muda era digital sekarang. Bicara soal The Gospel of Barnabas, saya kira ini harus diposisikan sebagai dokumen dulu. Kita harus melepaskan dari doktrin atau agama atau apapun yang berkaitan dengan iman. Tapi kita meletakkan dokumen itu sebagaimana apa adanya. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami apa yang kita sedang diskusikan ini. Nah, sebagai pengantar, kalau Pak Edi tanya kepada saya secara pribadi, sejak kapan istilah Injil Barnabas itu muncul dalam konteks sejarah? Artinya, sejak kapan istilah itu terdokumentasi atau muncul dalam sebuah teks, dalam sebuah dokumen yang dapat kita akses, maka saya harus memberikan jawaban dalam konteks kajian filologi. Oke? Nah, ternyata istilah Injil Barnabas itu termaktub dalam satu dokumen yang paling tua, menyebut secara harfiah istilah Injil Barnabas itu dalam teks yang disebut Decretum Gelasianum. Apa itu maksudnya Decretum Gelasianum? Itu merupakan keputusan resmi dari kepausan yang dikeluarkan secara official oleh Paus Gelasius. Paus Gelasius itu memerintah sebagai seorang paus itu selama 4 tahun. Mulai dari tahun 492 sampai 496 Masehi. Berarti 492 itu memulai karir sebagai seorang paus. 496 Masehi beliau wafat. Jadi secara pasti 4 tahun itu beliau sebagai pemimpin gereja tertinggi pada masanya. Abad kelima. Berarti itu masuk kategori abad kelima Masehi. Nah, istilah Injil Barnabas di situ tercantum dengan sebutan Evangelium Barnabae, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Injil Barnabas. Nah, apakah Injil Barnabas saja yang tercantum dalam keputusan resmi gerejawi yang disebut Decretum Gelasianum? Maka jawabannya tidak. Ada juga Injil-Injil yang lain yang tercantum dalam dokumen Decretum Gelasianum, di antaranya adalah Evangelium Yakobi, Injil Yakobus, yang disebut Injil Yakobus. Nah, kenapa itu ada semacam daftar nama-nama Injil yang dilarang untuk dibaca secara resmi, keputusan resmi dari
Paus Gelasius. Dan tentu saja ini menarik, karena kalau itu ada semacam larangan, dan pelarangan itu dikeluarkan langsung oleh pemimpin gereja tertinggi, dalam konteks ini adalah Paus Gelasius, berarti dokumen itu ada secara fisik. Dokumen itu dibaca secara fisik, manuskripnya ada, kitabnya ada. Bukan sekedar nama yang ada, tetapi juga eksistensi dari dokumen itu ada. Dan itu bukan dibaca oleh satu orang, dua orang, tapi dibaca dalam konteks komunitas. Tentu saja komunitas di sini yang dimaksud komunitas beriman. Komunitas yang meyakini teks itu sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Nah, di dalam dokumen yang disebut Decretum Gelasianum, sekali lagi, bukan hanya tercantum Injil Barnabas. Masih banyak ya. Tapi juga ada Injil-Injil yang lain. Di antaranya tadi yang saya sebut adalah Injil Yakobus, dan ada juga Injil Thomas dan sebagainya. Injil apokrif ya, masuk semua. Nah, itulah sebabnya kalau Injil-Injil yang tadi saya sebutkan itu, kita bandingkan dengan kitab suci Bible yang sekarang dapat kita baca, itu tidak tercantum. Itulah sebabnya saudara kita kaum Kristiani menyebutnya itu dengan istilah Injil apokrif. Yang secara harfiah apokrif itu Injil yang tersembunyi. Secara harfiah. Sekaligus itu menandakan ada komunitas pada masa itu yang menjadikan itu sebagai rujukan. Kemudian dilarang atas keputusan gereja. Nah, yang menarik, istilah Injil Barnabas berarti pada dokumen yang paling awal itu sudah eksis pada abad ke-5 Masehi. Tetapi kalau Pak Edi bertanya kepada saya, sejak kapan sebenarnya Injil Barnabas itu benar-benar dilarang? Ternyata pelarangan itu lebih awal lagi, yakni pada tahun 382 Masehi, gereja-gereja barat melarang pembacaan sekaligus akses terhadap teks yang disebut Injil Barnabas tahun 382 Masehi, berarti itu abad ke-4. Baru kemudian dikukuhkan oleh Decretum oleh seorang paus yang namanya Paus Innocent pertama, itu tahun 465 Masehi. Itu kategorinya berarti abad ke-5 Masehi. Baru kemudian ditegaskan ulang dalam Decretum yang disebut Decretum Gelasianum oleh Paus yang tadi saya sebut, yakni Paus Gelasius pada tahun 496 Masehi beliau wafat. Artinya Decretum itu pasti ditulis sebelum beliau wafat. Kita tidak bisa menegaskan secara secara pasti apakah itu pada tahun 492 Masehi di awal beliau sebagai paus atau di masa akhir beliau sebagai paus. Tapi yang jelas pelarangan itu resmi secara mutlak terjadi pada abad ke-5 Masehi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang termaktub di dalam Injil Barnabas? Iya, sehingga kok ditakutin kayak gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang dilarang. Apa yang menjadi sebab? Sebetulnya bukan ada satu persoalan, Pak Edi. Ada 4. Kalau saya identifikasi itu ada 4. Tapi tidak mungkin saya jelaskan saat ini semua. Saya harus mengambil salah satu. Dan itu perlu penjelasan detail. Tetapi kalau saya ambil satu, itu konteksnya adalah pertama, yang disalibkan itu bukan Yesus. Tapi yang disalibkan itu adalah Yudas. Nanti teksnya saya tunjukkan. Oke. Yang kedua, ketika Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, ternyata dalam dialog itu ditegaskan, kamu tidak akan menyembah di gunung ini ataupun di gunung itu, tapi kamu akan beribadah di satu tempat. Satu tempat. Ini tidak disebutkan secara tegas di situ. Satu tempat lain yang nanti mereka akan beribadah ke lokasi suci itu.
Jadi sudah ada 2. Yang ketiga, yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Dan yang keempat, berbicara mengenai kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 pilar yang sebenarnya itu termaktub di dalam teks yang disebut Injil Barnabas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa tahu ada 4 persoalan itu yang menjadi alasan kenapa Injil Barnabas dilarang? Kita mendapatkan konfirmasi dari Injil Barnabas yang ditemukan hari ini, yang dapat kita akses. Dan itu menariknya, ditemukan di tempat kepausan itu sendiri. Oh, yang melarang tadi itu. Nah, pelarangan itu adalah Paus Gelasius. Sementara ditemukannya Injil Barnabas yang tertulis dalam bahasa Itali dan bahasa Spanyol, itu justru ditemukan di perpustakaan kepausan. Berarti ada koneksitas di sini. Ada hubungan. Pelarangan terjadi pada masa Paus Gelasius pada tahun 492 atau 496 Masehi. Kemudian ternyata teks Injil Barnabas yang sampai kepada kita itu juga ditemukan di perpustakaan kepausan oleh seorang tokoh yang bernama Framerino. Dan itu saya kira menjadi sebuah informasi yang tunggal yang disepakati oleh semua para sarjana. Memang ditemukan di lokasi kepausan. Tidak ada seorang pun yang membantah itu. Memang faktanya ditemukan di perpustakaan kepausan. Hanya saja masalahnya itu tertulis dalam bahasa Italia, bukan tertulis dalam bahasa Suryani atau Yunani, juga bukan tertulis dalam bahasa Yunani, bahkan juga bukan tertulis dalam bahasa Latin, tetapi ditulis dalam bahasa Latin baru. Itali. Kalau saya sebut Latin baru, bahasa Latin baru, Pak Edi paham yang saya maksud? Begini, bahasa Latin itu adalah bahasa Itali kuno. Latin Itali kuno. Bahasa Latin itu sama dengan bahasa Itali kuno. Sementara bahasa Itali itu adalah bahasa Latin modern. Oh, yang sekarang ini? Ya. Jadi kalau mau belajar bahasa Latin, itu mudah bagi kita untuk belajar bahasa Itali. Sama seperti kalau kita belajar bahasa Itali, maka kita juga mudah belajar bahasa Latin. Kalau dalam konteks Asia Tenggara, siapapun yang belajar bahasa Indonesia, mudah juga untuk belajar bahasa Melayu. Atau Malaysia. Atau Malaysia. Mereka yang belajar bahasa Melayu, bahasa yang dipakai di Malaysia, itu akan juga mudah belajar bahasa Indonesia. Karena ada kedekatan. Hanya periode zaman saja. Nah, kembali pada persoalan Injil Barnabas yang bahasa Itali itu. Memang para ahli mengidentifikasi itu secara kajian filologi, secara manuskrip, itu abad 16 Masehi. Nah, biasanya dari sini salah satu tokohnya adalah Dr. Bambang Nursena atau Bapak Bambang Nursena mengatakan Injil Barnabas itu Injil palsu. Ya, karena terbit tahun karena, abad 16. Manuskripnya itu abad ke-16. Bahasa Itali Masehi. Iya. Bahasa Itali juga. Iya. Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya, ya bagaimana mungkin ini disebut Injil yang asli? Karena manuskripnya ternyata abad 16 Masehi. Padahal Islam itu sudah eksis. Sudah ada. Karena Islam kan lahir pada abad ke-7 Masehi. Sementara Injil Barnabas yang sampai kepada kita itu disebut abad ke-16. Berarti ini adalah Injil buatan orang Islam. Iya, tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Tapi coba mari kita berpikir agak serius. Kalau seandainya Injil Barnabas yang teridentifikasi dalam bahasa Itali itu memang betul abad ke-16 dan itu tidak ada justifikasi sebagai teks salinan, bagaimana mungkin
informasi yang termaktub dalam Injil Barnabas itu ada link dengan kitab tafsir yang ditulis sebelum ditemukannya Injil Barnabas versi bahasa Itali. Pak Edi mengerti maksud saya? Maksudnya gimana? Bingung saya. Begini. Di dalam Injil Barnabas yang abad ke-16, Ya. yang versinya itu bahasa Bahasa Itali, Itali. salah satunya berkaitan dengan yang disalibkan itu bukan Yesus, Ya. tapi yang disalibkan adalah Yudas. Yudas. Ya. Oke? Itu abad ke-16 16 Masehi. Pertanyaannya, bukankah Paus Gelasius telah melarang penggunaan pembacaan teks Injil Barnabas? Itu pasti ada sebab. Apa yang menjadi sebab? Tidak ada uraian. Ya. Tidak ada penegasan detail. Kenapa ada pelarangan itu? Apakah memang ada kaitan dengan kisah yang termaktub di dalamnya? Termasuk berkaitan dengan siapa yang disalibkan itu. Ya. Nah, teka-teki ini akan menjadi semakin terang benderang ketika kita konfirmasi dengan manuskrip yang ditulis oleh seorang tokoh Muslim, penulis tafsir generasi awal yang bernama Muqatil ibn Sulaiman. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Tahun 150 Hijri itu berarti masuk kategori abad ke-8 abad ke-8 atau ke-7. Abad ke-7 8. Artinya kalau itu abad ke-7 atau awal abad ke-8 berarti sangat jauh dengan abad ke-16. Iya. Nah, sekarang coba kita baca apa yang tertulis dalam tulisan Muqatil ibn Sulaiman. Lihat teksnya. Yang bahasa Arab dulu Pak Edi. Nah, ini adalah kitab tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Oke? Ya. Kalau kita lihat tafsir Muqatil ibn Sulaiman itu adalah kitab tafsir generasi yang paling tua. Iya, iya. Yang sampai kepada kita. Iya. Baru kemudian muncul kitab-kitab tafsir yang lain. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, apakah ada kitab tafsir sebelum Muqatil ibn Sulaiman yang dapat kita akses sekarang? Saya jawab tidak ada. Oh, Ini paling tafsir tertua. yang paling awal yang dapat kita akses sampai hari ini. Ternyata penyebutan mengenai siapa yang disalibkan dan namanya secara harfiah disebutkan itu oleh Muqatil ibn Sulaiman termaktub dalam kitab tafsirnya. Nah, ketika beliau membahas mengenai ayat yang termaktub di dalam surah keempat, yakni surah An-Nisa ayat 157. Nah, di sini dikatakan, ini teks ayatnya ya. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka tidak membunuhnya dan juga mereka tidak menyalibkannya, melainkan syubbiha lahum. Syubbiha itu kalau di dalam teks ini arti secara narasinya itu ada penjelasan. Syubbiha itu apa? Lahum bagi mereka, arti harfiahnya. Apakah ini berkaitan dengan sosok yang digantikan? Maksudnya bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi ada orang lain yang disalibkan. Orang lain yang disalibkan itu disebutkan namanya, Pak Edi. Namanya disebut ya. Di sini dikatakan, wa kana Allah azza wa jal qad ja'alahu ala surati Isa faqataluh. Arti harfiahnya, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menjadikan wajahnya itu seperti Isa, faqataluh, kemudian mereka membunuhnya. Jadi ada orang lain Diserupakan. yang diserupakan seperti surahnya, wajahnya Isa. Kemudian di sini dikatakan ada pertanyaan orang-orang Yahudi. Di sini dikatakan
wa ismuhu Yahuda fakadzabuh. Fakadzabuh, dan namanya adalah Yahuda di sini. Yahuda itu istilah Ibrani yang diarabkan dari kata Yudas. Di sini disebutkan Yahuda. Fakadzabuh, kemudian mereka mendustakannya. Jadi yang dimaksud itu adalah ini sebenarnya Yudas, bukan Isa. Namanya Tapi disebut ya. iya, cuma orang-orang Yahudi mengatakan, ya kamu itu sebetulnya Yesus atau Isa. Meskipun Muqatil ibn Sulaiman menjelaskan sebenarnya itu bukan Yesus, tapi Yudas. Jadi pertanyaan begini sekarang. Kalau kitab tafsir Muqatil ibn Sulaiman menegaskan bahwa Yudaslah sebagai pengganti Isa, pertanyaannya, dari mana Informasi Muqatil ini. ibn Sulaiman mendapatkan data ini menyebutkan nama Yudas? Kalau dikatakan, oh berarti Muqatil ibn Sulaiman mengutip kitab apokrif yang disebut Injil Barnabas abad ke-16. Apakah itu masuk Iya, akal? belum ada. Iya, iya. Ini kan orangnya hidup pada abad ke-7 atau awal abad ke-8. Iya. Sementara Injil Barnabas bahasa Itali. Itali itu dokumen abad 16. Itu jaraknya berapa abad? Iya. Tidak mungkin Muqatil ibn Sulaiman mencantumkan nama Yudas sementara dokumen Injil Barnabas itu baru eksis pada abad ke-16. Berarti dengan kata lain sebetulnya sudah ada ya di Berarti abad-abad benar. itu. Beliau itu mengutip sumber yang lebih lama. Tidak mungkin yang bahasa Itali. Itali. Berarti ada bahasa lain yang dia kutip. Iya, iya. Dan itu sebetulnya adalah Injil Barnabas juga. Pertanyaannya sekarang, adakah Injil apokrif atau Injil kanonik yang menyebutkan bahwa tokoh yang disalibkan itu Yudas selain Injil Barnabas? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini tafsir ini udah kitab Injil Barnabas sudah ada ya. Karena tadi di gereja-gereja awal abad ke-5 sudah ada melarang Injil Barnabas. Itulah sebabnya. Berarti kalau pelarangan pembacaan Injil Barnabas oleh Paus Gelasius pada tahun 492 sampai 496 itu kan abad ke-5. Iya. Kemudian pelarangan itu memang tidak disebutkan apa alasan-alasannya secara detail. Baru kemudian muncul dokumen ini, kitab tafsir Muqatil ibn Sulaiman, yang secara tegas, secara sharih menyebutkan nama Yahuda, wa ismuhu Yahuda fakadzabuh, yang namanya adalah Yudas, kemudian mereka mendustakannya. Karena mereka berkeyakinan itu adalah Yesus, bukan Yudas. Iya. Maksudnya begitu. Nah, kemudian kalau ini dikatakan mengutip dari Injil Barnabas abad ke-16, orang yang sekolah SD saja bisa memahami bahwa itu impossible. Ya. Berarti dengan kata lain Injil Barnabas abad 16 bahasa Itali itu sebetulnya menyalin dari kitab terdahulu ya. Kesimpulannya itu berarti Injil Barnabas yang dokumennya itu ditulis dalam bahasa Latin. Itali ya. itu adalah terjemahan. Kalau terjemahan itu bentuk KW, Iya. bentuk kopian Kopi. dari teks yang original atau yang ori. Yang ori ini yang menjadi tanda tanya besar, yang bisa jadi sumber utamanya itu dipakai oleh Muqatil ibn Sulaiman. Apakah itu dalam bahasa Suryani? Apakah itu dalam bahasa Yunani? Kita belum ada data yang bisa kita akses. Kenapa manuskripnya hilang begitu ya? Kita tidak menemukan itu. Cuma Turki pernah memberikan semacam pengumuman, ada teks dalam bahasa Suryani, Injil bahasa Suryani, yang diidentifikasi sebagai Injil Barnabas. Tapi sampai hari ini belum dibuka secara umum.
Atau karena tadi ada pelarangan dari gereja-gereja itu, apa mungkin disembunyikan kemudian tidak dimunculkan akhirnya ya? Kalau saya memahami sebagai seorang filolog sederhana Pak Edi, begini. Itu kan bukan hanya Injil Barnabas yang dilarang untuk dibaca. Apokrif banyak itu. Tetapi juga Injil Yakobus juga dilarang untuk dibaca. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi sebab pelarangan itu? Tidak ada jawaban. Tapi jawaban itu muncul ketika Quran itu diturunkan. Iya, diturunkan itu. Ada informasi bahwa Sayyidah Maryam atau Bunda Maria diasuh oleh Zakaria di bait suci di Yerusalem, di Beit Hamikdash di Yerusalem. Ada nggak informasi itu dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Tidak ada. Adanya di dalam Injil Apokrif yang disebut Injil Yakobus. Tapi pada saat yang sama, orang tua Sayyidah Maryam atau Bunda Maria disebutkan namanya Yoachim. Dan itu diakui sebagai nama lain dari Imran di dalam teks bahasa Suryani, Amram. Artinya apa? Ini ada link sebenarnya yang harus menjadi bahan penelitian atau riset bagi para pengkaji teks-teks agama. Nah, sekarang saya kembali pada pertanyaan saya tadi. Kalau dikatakan Muqatil ibn Sulaiman yang hidup pada abad ke-7 atau abad awal ke-8 Masehi mengutip dari Injil Barnabas abad ke-16, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Berarti Muqatil ibn Sulaiman mengutip dari dokumen yang lebih awal. Dan itu ada hubungan dengan Decretum Gelasianum yang memang menegaskan adanya Injil Barnabas yang dilarang. Dilarang itu. Cuma bahasa apa itu ditulis, kita belum menemukan data yang lebih konkret. Kemudian kalau misalnya Muqatil ibn Sulaiman itu mendapatkan informasi dari hadis. Pertanyaannya, tolong tunjukkan kepada saya hadis mana, hadis versi siapa, dalam kitab hadis apa yang menyebutkan bahwa itu secara sharih menyebutkan Yudas. Apalagi ini hadis sudah terlalu paling tua, nggak ada tidak yang lebih tua lagi. Justru disitulah ada semacam mata rantai Pak Idi. Ada mata rantai. Nah kebetulan teks atau manuskrip yang disebut Injil Barnabas bahasa Itali itu tersimpan di National Bibliothek Wina. Yang sampai hari Itali ini. Itu ya? Ya. Tersimpan di Wina. Ya. Wina itu salah satu negara apa ya di Eropa Tengah, Austria. Di negara Austria, ibu kotanya Wina, di National Bibliothek namanya. Jadi itu menjadi sebuah bukti karena memang Injil Barnabas itu bukan satu-satunya ternyata sebagai salinannya. Ternyata ada juga yang versi bahasa Spanyol. Ada juga yang versi bahasa Spanyol. Ada juga yang versi bahasa Itali, berarti ada juga dari versi bahasa-bahasa lain. Sama persis seperti Injil Yakobus. Bahasa Yunani ada, bahasa Latin ada, bahasa Suryani ada. Dan itu ditemukan. Tapi yang Injil Barnabas, yang ditemukan sampai hari ini, yang sudah sharih, sudah faktanya real, itu bahasa Spanyol, dan bahasa Itali. Hanya di abad 16. Abad 16. Dan ada masalah baru ini Pak Alik. Tadi mengatakan apa mungkin gereja-gereja itu melarang karena ada nama kerasulan baru yang muncul di situ. Karena mereka mengatakan disebut ada nama Nabi Muhammad secara letterlock di situ. Nah, itu juga problem kan. Tadi sudah saya katakan ada 4 pilar. Yang itu menjadi kata kunci yang barangkali itu menjadi sebab mengapa pelarangan itu ada. Tapi kan saya tidak memberi contoh yang ekstrim. Saya memberikan contoh yang paling sederhana. Yakni ada kaitan dengan iman Kristiani. Mengenai penyaliban itu. Nah ternyata penyaliban itu bukan merujuk pada tokoh yang bernama Yesus Kristus. Tapi merujuk pada tokoh yang bernama Yudas. Betulkah itu tercantum di dalam Injil Barnabas? Iya. Tapi tidak hanya itu saja. Tapi ada juga informasi lain. Misalnya berkaitan dengan siapa yang dikurbankan. Ismail atau Ishak. Disebutkan Ismail.
Kemudian disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak akan saya bahas. Karena kalau dibahas itu melebar kemana-mana nanti. Ya kan? Kita fokus pada pembuktian dari mata rantai dokumen-dokumen yang tadi saya sebut. Karena itu lebih memudahkan kita pelacakan data. Oke? Dan satunya lagi, tempat yang akan disucikan setelah Yerusalem. Itu ada informasi ada bukit itu ya. Bukit yang lain, tempat ibadah yang lain ada disebutkan. Jadi kalau kita cermati dengan cara pengkajian filologi seperti itu Pak Edi. Jadi kalau Pak Edi tanya dokumen apa ya yang bisa dijadikan sumber yang paling awal mengenai nama Yudas itu, tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Tafsir ya. Iya. Dan itu tidak mungkin mengutip dari Injil Barnabas abad 16. Itu logika sederhana saja. Berarti dia telah mengutip dari dokumen yang lebih kuno. Dan dokumen yang lebih kuno itu yang kemudian ada semacam pelarangan dari Paus Gelasius dalam decree-nya, keputusan resmi gerejawi yang disebut Decretum Gelasianum. Ya, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya, di sini sudah terbuka. Kalau biasanya kita mendengar bahwa Injil Barnabas itu baru ada di abad 16, dan yang berbicara itu bukan orang-orang yang remeh-remeh ya, bahkan tokoh-tokoh agama Kristen, mereka para peneliti pun mengatakan Injil Barnabas yang berbahasa Itali itu muncul di abad ke-16. Sekarang sudah terbuka bukti baru, ternyata itu sudah ada pelarangan di gereja awal. Bahkan di abad ke-5, Injil Barnabas itu ternyata sudah eksis, tetapi dilarang oleh gereja. Bahkan abad ke-4. Abad ke-4, dan tersimpan di dalam museum mereka ya. Ya. Dan kemungkinan itu tidak dikeluarkan, tetapi disalin, ada yang menyalin. Ada salinannya. Ada salin-salinan dalam beberapa bahasa, ada bahasa Itali, bahasa Spanyol tadi ya. Dan kemungkinan nanti juga ada bahasa Indonesia itu pasti ada. Sudah ada. Sudah muncul versi ya? Bahasa Indonesia sudah ada. Ya? Ada. Versi bahasa Arab juga ada. Oh iya, versi bahasa Arab sudah ada. Ya, ternyata beberapa Injil-Injil apokrif ini menarik kita kaji. Kenapa? Karena ada informasi-informasi ya. Yang saling ada keterkaitan, kemudian yang mengguncang keimanan mereka itu disingkirkan, dianggap apokrif. Dan hanya diambil 4 Injil saja. Karena ternyata Injil itu ada banyak ya, tetapi ternyata Injil-Injil yang tidak dikehendaki itu dimasukkan dalam Injil tersembunyi atau apokrif. Gitu ya Ustaz ya. Ya, berarti bisa disimpulkan kalau teks yang disebut Decretum Gelasianum itu memang sudah menjadi informasi yang sangat terkenal di kalangan tradisi Kristiani. Itu memang dikeluarkan oleh Paus Gelasius. Pelarangan itu. Khususnya Injil Yakobus dan Injil Barnabas. Disebutkan itu. Bukan surat Barnabas, Pak Edi. Karena ada juga yang disebut surat Barnabas. Ada juga yang Injil Barnabas. Kan tidak mungkin Paus Gelasius itu salah menulis. Oh, itu yang dimaksud bukan Injil Barnabas. Tapi yang dimaksud itu adalah surat Barnabas. Paus Gelasius keliru menulis itu. Kan tidak mungkin. Kalau seandainya Paus Gelasius keliru menulis judul, hanya sulit membedakan mana itu Injil Barnabas, mana yang disebut surat Barnabas. Kenapa tidak ada bukti lain yang menegaskan ada kekeliruan penyebutan itu? Tidak ada. Oh iya, ada yang terlewat tadi. Bukti Injil Barnabas dalam bahasa Italia. Oh iya, ada. Nanti saya tunjukkan ini teksnya. Ini adalah The Gospel of Barnabas yang sebelah kiri ini bahasa Itali. Sedangkan ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Perhatikan di sini ya, lihat yang bahasa Inggris ini. Verily I say that the voice, the face, and the person of Judas were so like to Jesus, that his disciple and believers and truly believe that he was Jesus. Jadi sesungguhnya suaranya, mukanya, sosoknya Yudas itu diserupakan dengan Yesus. Dan murid-muridnya atau orang-orang yang beriman itu percaya bahwa dia adalah Yesus. Ya.
Dan perhatikan di sini, ini ada teks bahasa bahasa Itali disebutkan gini. Iosefo di Ambarimatia impretorno da il preside il corpo di Iuda per seppellirlo. Di sini disebutkan itu. Jadi Yosef Arimatea ini mereka ini memohon kepada gubernur untuk menguburkan jasadnya Yudas ini. Yang sebenarnya ini dianggap sebagai Yesus, dianggap sebagai Yesus. Tapi sebetulnya jasadnya Yudas. Jangan-jangan ucapan Yudas waktu di atas kayu salib, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku, tuh memanggil-manggil Yesus? Enggak, yang dipanggil Tuhan juga. Tuhan juga ya? Ini, God, why has you forsaken me? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama. Cuma kalau di dalam Injil kanonik, Injil kanonik, itu yang mengucapkan itu Yesus. Kalau di Injil Barnabas ini, yang mengucapkan adalah Yudas. Oh, kalau menurut dokumen ini, murid-murid itu percaya bahwa Yudas itu Yesus. Iya, disebutkan. Dan kalau di Alkitab kita lihat ada yang menarik, ternyata murid-murid, bahkan Maria Magdalena menganggap Yesus itu tidak kenal. Waktu dia ketemu di taman, akhirnya dia kan bertanya itu, padahal itu Yesus, suaranya dia nggak kenal, rupanya nggak kenal. Setelah Yesus berkata, ini aku, baru dia, oh Yesus. Bahkan saat Yesus berjalan dengan para murid-murid juga tidak kenal waktu itu. Itu diceritakan di 4 gospel ya. Memang Injil, ada kesamaan narasi meskipun settingnya berbeda ya. Settingnya berbeda. Saya tidak mengatakan ini mana yang keliru, mana yang benar. Tapi di sini ada semacam kesamaan pesan. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Iya. Ya memang. Kalau kita lihat ini sebagai Injil apokrif, berarti yang termaktub di dalam kitab tafsir itu memang informasinya ada benang merah dengan Injil apokrif. Jadi kalau begitu, pemahaman ayat Quran yang berkata wa qaulihim, dan mereka berkata inna qatalna al-masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih. Ini berarti sebuah kode bahwa Al-Masih yang dimaksud itu merujuk pada tokoh ini. Dan disebutkan namanya, Isa ibn Maryam. Isa putra Maryam. Perhatikan ungkapan ini. Disebutkan nama ibunya, bukan nama bapaknya. Karena dalam kitab Talmud memang ini dianggap sebagai tokoh negatif. Makanya dipakai bahasa sindiran di sini. Bahkan disebutkan Rasulullah. Ini bukan bahasa penegasan, bahasa mengafirmasi, tapi bahasa sindiran sebenarnya. Kami telah membunuh Rasulullah, bukan berarti dia dengan PD-nya membunuh Rasul, bukan. Tapi kami membunuh orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul Allah. Ini bahasa satir yang diungkapkan dalam Al-Quran. Nah kebetulan tafsir-tafsir awal, generasi awal Pak Edi, mulai abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai Injil Barnabas yang abad 16, semuanya sepakat kitab tafsir itu menyebutkan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi orang lain. Iya, siapa orang lain itu ditekankan di sini Yudas. Malah menyebutkan nama Yudas di kitab tafsir awal. Saya belum bicara mengenai tafsir yang modern Pak Edi, belum. Tapi saya bicara tafsir yang klasik. Klasik ya lama. Memang itu kalau dicari benang merahnya, semua rujukannya itu pada tafsir yang awal ini, yakni tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Jadi selama berapa abad itu? Antara abad ke-8 sampai 16. 8 abad. 8 abad semua itu satu suara Pak Edi. Satu suara. Bahkan mulai abad 5 juga sama. Mereka melarang Injil Barnabas juga. Nah, itu kan. Mulai abad ke-5, ke-4. Artinya apa? Benang merahnya kelihatan di sini. Sampai abad 16. Jadi kita tidak menafikan masing-masing iman itu bisa diekspresikan berbeda, Pak Edi. Jadi kita tidak boleh mengatakan ya imanmu salah. Ya itu kan keyakinan masing-masing. Cuma kan kita bisa belajar bersama. Ini ada benang merah antara kitab tafsir Muqatil ibn Sulaiman dengan
Decretum Gelasianum, Decretnya Paus Gelasius abad ke-4. Iya. Dan ini tidak ada hubungan dengan Injil Barnabas abad ke-16, karena ini dokumen yang sangat jauh muncul belakangan. Cuman sayangnya yang asli belum ditemukan. Nah, intinya tidak mungkin Muqatil Ibn Sulaiman itu mengutip dari dokumen abad 16. Apalagi ngarang-ngarang nggak mungkin lah. Tidak mungkin ngarang. Pasti ada dokumen yang Ada diakrabi dasarnya, pada masa iya. itu. Dan memang tradisi gereja waktu itu tidak tunggal. Iya. Injil yang jadikan rujukan itu beragam. Banyak. Makanya ada keputusan dari Paus Gelasius untuk ini dilarang dibaca dan ini yang harus dibaca. Ini yang dikanonkan. Ini yang dikanonkan, yang disebut Injil kanonik. Ini Injil yang disebut apokrif. Salah satunya adalah Injil Barnabas. Ya. Dan saudaraku sekalian, ternyata ayat yang di dalam An-Nisa 157 ya, itu memang tepat dan itu memang nyata. Kenapa? Karena para kritikus di sana selalu menyerang ayat ini, mengatakan ayat ini bertentangan dengan Alkitab. Dan sekarang Anda sudah tahu, kita sudah menunjukkan bukti-bukti baru. Ternyata di abad ke-5, ke-4 dan ada Injil yang dilarang, Injil Barnabas, itu menyebut bahwa ternyata yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi orang lain. Dan Al-Quran benar yang mengatakan Nabi Isa diserupakan, ya Ustaz ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ingin berdonasi ya, jangan lupa ke rekening Bank Syariah Indonesia yang resmi ya. Karena rekening YPM At-Tauhid pusat itu yang di Jawa Timur yang resmi ini khusus untuk membangun masjid. Dan programnya jelas untuk membangun masjid yang ada di Wonosalam, bahkan kita punya proyek itu mau membangun pondok pesantren. Dan angan-angan itu memang bukan anganan kosong, kalau Allah berkehendak pasti jadi. Dan tolong kalau Anda ingin berdonasi, salurkan ke rekening kami, Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Ini pusatnya ya, YPM Jawa Timur itu pusatnya di Jawa Timur. Atau Geraha Mu'alaf ya. Geraha Mu'alaf, Anda bisa salurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188889971 atas nama YPM Jawa Timur. Jangan salah kirim ya. Dan kami umumkan juga kami juga punya banyak program di Jawa Timur. Kita juga menampung para mu'alaf yang ada di sekretariat di Surabaya. Kita juga sekarang punya channel baru Ustaz Ali ya di YouTube, namanya Geraha Mu'alaf TV. Itu nanti kita akan menayangkan beberapa kesaksian para mu'alaf atau mu'alaf yang sudah bersaksi bersahadat di sekretariat atau kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekretariat di Surabaya. Untuk itu tolong subscribe, dukung channel-channel kami, dan tolong untuk program yang masih kita lanjutkan sampai hari ini, kami beritahukan bahwa masjid di Wonosalam Jombang sudah selesai, pintu-pintu sudah dipasang, kaca sudah dipasang, ya tinggal pengembangan yang belum selesai. Dan kita masih membutuhkan dana yang besar karena kami juga menampung para mu'alaf yang ada di sekretariat di Surabaya. Mungkin Ustaz ada closing? Saya kira sudah cukup, yang saya sampaikan tadi sudah sangat jelas. Terima kasih Ustaz. Untuk saudaraku sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.